Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Khadijah wa Fatimah wa Ali wal Hasan thumma al Husain tayyiba wa ala sa'iri ashabihi wa sallim. Allahumma barik lana Nusantara Jaya Raya wa ahlikil kadhibin az-zalimin wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, fa ya ashabul fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, wabil khusus guru kita yang mulia sahibil ma'had Pondok Pesantren Al-Inayah, al-alim sahibil fadilah wal karamah, Yai Haji Kaliman mata'anallah bituli hayati, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ketua MWC NU Sokaraja, ketua Muslimat Sokaraja. Mana ketua muslimatnya? Sokaraja ini adalah tempat lahir Muslimat Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama terutama muslimatnya yang sejarah muslimat Indonesia berasal dari Sokaraja, maka sepanjang masa sampai hari kiamat muslimat Sokaraja harus menjadi tauladan bagi seluruh muslimat di Indonesia. Juga ketua GP Ansor Sakor Yon Sokaraja, juga para alim, para ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua PWI Banyumas Kang Mas Agus Mariono mata'anallah bituli hayati, juga ketua Laskar Sabilillah, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan seluruh panitia dalam acara Khatmil Quran wal Kutub Pondok Pesantren Al-Inayah, wabil khusus juga As-Sayyid Asy-Syarif Zulfikar Basyaiban. Tepuk tangan untuk Sayyid Zulfikar. Juga Sayyid Haidar, ini putra dari Sayyid Zulfikar. Ada lagi putrinya, tapi sudah kawin. Calon mertua nggak jadi. Bagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa dan seluruh para hadirin hadirat, sahabat Banser, sahabat Laskar PWI, ibu bapak yang akan menjadi kaya raya setelah acara ini, yang lagi sakit, ya Allah, dengan barakah silaturahmi, dengan barakah Pondok Pesantren Al-Inayah, TPP Al-Inayah, Diniyah Al-Inayah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang ada masalah suami istri datang kemari tidak ngomong karena lagi ngambek istrinya, setelah pulang dari sini rapekkan ya Allah, tambahkan cinta kasih sayang di antara mereka berdua. Perawan-perawan sing durung kawin ya Allah,
Semoga dengan barokah acara malam hari ini laris manis Tanjung Kimpul, rangga berat, rangga berat singora payu. Ya Allah, moga kelihatannya bagaikan bidadari yang cantik jelita, ulia laki sing saleh, sing duwe alfa. Amin. Bu, latih mantu sing duwe alfa tapi orang bisa maca Fatihah, atau mobil losbak tapi pinter ngaji. Apa teh? Goblok. Carilah menantu yang saleh, karena kalau sudah saleh nanti Allah akan mudahkan rizkinya. Allah akan beri jalan keluar untuk setiap masalahnya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar atas seluruh masalahnya. Duwe utang kebayar, duwe kreditan lunas, asal disetor. Duwe laki mancing di kerjanya, menggelakan. Mudah-mudahan dengan barokah pada malam hari ini pancingnya tugel kabeh. Dua lagi ditinggal melulu. Nasi gewong dua laki doyan mancing bengi-bengi, daripada ngeloni rabi mendingan dicokoti lamuk di pinggir kali. Nasi ibu-ibu ya, anak sing dua laki doyannya main catur melulu. Main catur singkas maghrib sampai tarhim, sholat durung horok tangi pas dohor, betul. Gelati kopi, gelati rokok. Entas gelati kopi, gelati rokok, min sopong mangan dewekan. Terus lungan pos kamling ngobrol. Pas maghrib main catur mani, hanalah kalaki si makanan. Analah kalaki sing bergerak konon. Gampang bu, gawan di pinggir kali, jorokan. Makanya ibu-ibu cari menantu yang saleh. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la kata Syekh Nawawi min haitsu la yahtasib ay min wajhin la yukhtaru bibalih, dari arah yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Ujung-ujung anak rizki saking Gusti Allah. Lagi orang berokok karena pengumuman innalillahi wa inna lumayan nampok saya ketemu uli. Alhamdulillah duit saya ketemu uli duit tetangga mati siji. Ini nasi wong santri bu, wong santri itu yang nggak bisa ngajinya rada balok kan, itu manfaatnya luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ngaji di kuburan, kiai-kiai yang punya pondok nggak sempat. Iku kiai-kiai atau ustad-ustad yang tugasnya ngaji di kuburan, dijadwal sing maghrib sampai subuh. Sinkronnya simuli jam siji lah kasih ngebaturin makam. Ada sing laga sing guring motek-motek kabur dewek. Ibu bapak, malam hari ini luar biasa. Saya sangat berbahagia. Walaupun tadi suara dalam acara diskusi ini, sebelum di sini kita mengadakan diskusi dulu. Saya Zulfikar diskusi dulu
Setelah Zaidul Fikar ke panggung, giliran saya diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk sahibul makan wal makanan, Kiai Kaliman. Suaranya di sana saya belum keluar, tetapi kata Allah, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di sini alhamdulillah suaranya metu. Alhamdulillah. Maka berarti mantu santri. Aja sembarang santri, santri nesting wis jubah. Aja sembarang jubah rada coklat. Singgo sorbane abang marun. Di abang marun ada kene. Singgo ni udang-udang. Baik udang-udang Jawa ini maupun udang-udang Turki mungkin ini udang-udang Yaman duduk ini udang-udang negara Turki. Kalau saya pikir karena memang orang Pasuruan ini namanya Belanda duduk arahnya Blangkon. Ibu-ibu pulang ngomong Jawa ki paham tora? Iki Jawa nih Jawa Banten tapi paham ya? Cerewong tua-tua asalnya masih Banyumas kayak ini. Ngomongnya pada ngapa kek? Wong Kresek, Tenara, Tirtayasa ngomongnya ngapa? Wong Serang Ranaka, iku Raja Mingkem. Apa jadi Abdul? Apa jadi makanya ning Serang lah Ramayana lah ke tentara anaknya Ramayana karo tentara. Sejarahnya katanya orang-orang di kampung saya di Banten Utara dari mulai Maut, Ronjo, Kresek, Tanara, Tirtayasa, Pontang sampai ke Kesultanan Banten itu dari pasukan Demak dan Cirebon. Pasukan Demaknya dari Semarang, dari Brebes, dari Tegal, dari Banyumas, dari Pemalang, dari Cirebon bersama-sama Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat anak lagune pada kawan tora. Sunan Gersik Maulana Malik. Terus saya Zulfikar, ayo kita harus hafal sunan-sunan wali. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim ibu-ibu sing meneng bae lagine kawin maneh.
Siapa Wali Songo? Penyebar agama Islam di Indonesia. Sebelum datang ke Sokaraja, ada kiai dari Wonosobo datang ke rumahnya Kang Mas Agus Mariono. Di sana membawa kitab Kalla Saya'lamun, karangan Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang. Di dalam kitab itu ternyata Mbah Maimun Zubair mengisbah, menetapkan bahwa al-awliya'ut tis'ah mu'dhamuhum min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Keterangan membangun itu ada di kitab Kalla Saya'lamun ketika menafsiri Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wa inna syani'aka huwal, bahwa kata bangun para penyebar agama Islam di dunia, wabil khusus di Indonesia ini, adalah kebanyakan mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Seperti di tanah Indonesia, yang pertama namanya Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel Rahmatullah, kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Iku doang kita mau bisa nyanyi. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Tegel ngedeleng penyanyi nih. Tegel ngedeleng penyanyi nih, alhamdulillah. Tapi ternyata zaman sekarang ini ada upaya pembelokan dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia katanya bukan Wali Songo, tetapi adalah orang-orang klan Baklawi dari Yaman. Ini adalah upaya pembelokan sejarah secara sistematis yang tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai dalil. Untuk apa mereka kemudian membelokkan sejarah? Karena mereka ingin hari ini orang-orang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dulu berperan dalam kesejarahan itu mendapatkan bagian-bagian penghormatan dan privilege dari apa-apa yang mereka klaim sebagai pahlawan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada leluhurnya, padahal tidak terkonfirmasi oleh data apapun bahwa leluhur mereka adalah para pejuang. Tidak ada, bahkan leluhur mereka ada data sejarahnya di Leiden. Saya pernah ke Leiden, Belanda, bahwa mereka adalah leluhurnya orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun, mereka mengadakan selamatan, mereka mengadakan pesta, ulamanya membuat doa-doa suci untuk Ratu Belanda, mendoakan agar Ratu Belanda ini
umurnya panjang, kerajaannya bisa terus langgeng, menjajah negara kitanya bisa terus dilanjutkan. Inilah yang terjadi. Leluhur-leluhur kita, orang-orang Banten, sudah mulai mengusir Cornelis de Houtman pada abad ke-16. 1500-an Belanda datang ke Banten, kemudian ngomongnya mau dagang, tetapi memonopoli. Orang-orang asli di Banten tidak diberikan akses untuk berdagang. Sultan Maulana Hasanuddin murka, kemudian diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin pedagang-pedagang dari Belanda. Kemudian pada zaman Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan keempat Banten, Belanda kemudian semakin kuat karena dia diusir di Banten pada abad ke-16. Maka pada abad ke-17 Belanda membuat sebuah benteng di Batavia. Sebagai tujuan utamanya adalah mengamankan bisnisnya, tapi lama-kelamaan mereka merekrut pasukan-pasukan pribumi untuk dijadikan prajuritnya. Akhirnya disuruh perang sama Kesultanan Banten. Terjadi peperangan yang sangat besar pada tahun 1643. Terjadi perang lagi 1654, terjadi perang lagi 1670. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang dijajah. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar kalau dirinya sedang coba dulu. Kalaulah bangsa Indonesia yang banyak itu, yang Belanda itu orang-orang Eropa, jumlah seluruhnya tidak akan lebih daripada 5.000 orang. Belanda yang ada di Indonesia dengan seluruh tentaranya yang tersebar di seluruh Nusantara tidak lebih dari 5.000 orang. Sementara lelaki-lelaki Nusantara jumlahnya jutaan pada tahun 1600-an, jutaan pada tahun 1700-an. Tapi kenapa Belanda yang hanya jumlahnya 5.000 orang itu tidak bisa diusir dari negeri kita selama 350 tahun sudah ada? Karena kebanyakan yang dagang, dia merasa masih bisa dagang, tidak merasa terjajah. Dirinya yang jadi petani, dia bisa bertani walaupun ada Belanda yang jadi pemimpin, dia tidak merasa dijajah. Orang yang bisnis, orang yang jadi antek-antek company, mereka merasa nyaman dengan penjajahan yang dilakukan oleh company. Akhirnya hanya jiwa-jiwa kesatria yang dimiliki oleh aqallul jumhur, minoritas orang yang ada pada saat itu, kemudian memobilisasi pasukan, bisa untuk mengumpulkan ratusan, kemudian mengadakan pemberontakan. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi bukan orang-orang bule, tapi yang dihadapi adalah pekerja-pekerja pabrik Belanda yang ketika ada perang dengan bangsa Indonesia, pekerja pabrik Belanda ini yang disuruh perang dengan bangsa Indonesia. Wong Belanda malah kasih mati, wong Belanda malah kasih. Inilah bentuk penjajahan dan adu domba yang dilakukan oleh Belanda selama 350. Belanda sudah pergi, Belanda wis lumah, Belanda wis lumah. Wong Jawa masih tetap ada. Bahkan di Indonesia saat ini, ibu-ibu,
Penduduknya berapa? 270 juta. Berapa penduduk kita? 270 juta. 270 juta penduduk Indonesia. Mayoritas Islam hampir 90%. Mayoritas Islam hampir 90%. Dari 90% Islam ini yang merasa NU 56%. NU-nya berapa? 56. Maka hitungan saya, bukan hitungan ketum PDNU, itu ada sekitar 130 juta umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Hitungan ketum beda lagi. Kata ketum Gus Yahya bahwa orang Indonesia yang merasa dirinya NU menurut survei yang dilakukan oleh Al-Fala Research sekitar 160 juta orang. Berapa? 160 juta. Kata saya, ketum ini ngitungnya dari mana? Apakah ngitung ada hasil survei yang lebih dari 53% atau ngitungnya dari sejumlah seluruh penduduk Indonesia? Kalau saya cara ngitungnya, jumlah muslim dulu berapa? 90% kurang lebih 89, 88, 87. Kemudian dari 87 atau 80% ini ditarik, yaitu 53%-nya adalah mengaku menurut survei NU. Hitungan saya 130 juta orang Indonesia yang muslim mengaku dirinya NU. Ini hitung di survei, hitung ibu-ibuku muslimah Sokaraja, tanah yang bersejarah bagi NU. Banyak sejarah-sejarah NU diadakan di Sokaraja. Maka kalaulah NU di Sokaraja tidak jalan, bansernya lembek-lembek kayak mangan tape, itu bisa ngisin-ngisinakan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah pernah menginjakkan kakinya di tanah Banyumas ini, saudara. Maka kebangkitan NU, kesadaran keindonesiaan, kesadaran ke-NU-an tidaklah terlalu muluk kalau berawal dan berasas di Banyumas, terutama di Sokaraja. Kalau Banyumas NU-nya sudah berteriak, insya Allah seluruh Indonesia NU-nya berteriak. Takbir! 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 Weh, takbir segala kesiki wisuli sama kola Gus Yahya. Kata Gus Yahya, dulu takbir dicuri orang, sekarang kita sudah rebut kembali. Karena apa? Organisasi yang biasanya menjual-jual takbir sudah dilarang hidup di Indonesia. Maka Banser PWI sekarang sudah boleh bertakbir lagi. Takbir! 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 Tanah Sokaraja ini tanah bersejarah bagi Nahdlatul. Makanya tadi bangsonya tegak-tegak karena harus pada ikhlasan. Saya ikut ikhlasan di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Giliran kon merangkang pada rangkang. Akhirnya instruktur lagi mulai kabur pula. Uslah lulus sekolah. Kenapa? Ya karena sudah jadi ketua MBCNU, pengen jadi banser. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain.
Akhirnya santri-santri saya ikut dan sampai lulus jadi banser. Walaupun tidak lulus di Kasar, saya tetap mendapatkan jaket banser. Alhamdulillah. Kolusi nepotisme. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju banser karena guru saya Buya Muhtadi. Kalau di rumah seringnya pakai baju baju ansor kenen gini, baju ansor kan. Jarang Buya Muhtadi menggo. Tetapi kalau baju banser saya sering melihat Buya Muhtadi menggunakan baju yang biasa dipakai oleh ini bukti bahwa guru kita yang mulia Buya Muhtadi bin Buya Dimyati mencintai banser. Mencintai siapa orang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku maka dia akan aku doakan husnul khotimah dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar. Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam, senjata meriam. Meriam betulan, bukan meriam-meriam. Tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu. Lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU kekuatan besar itu orang disulet-sulet. Meriam orang disulet-sulet karena darah di gelugu kelapa. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang aswaja an-nahdiyah. Aswaja apa? Aswaja kita ini aswaja an-nahdiyah. Orang mengaku aswaja macam-macam. Lihat di dalam ADART mereka. Orang Wahabi mengaku aswaja, betul? Ngakunya saya orang aswaja. Kabid mengaku aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu di anggaran dasarnya aswaja ala tariqah al-alawiyyin, tariqah ba'alawi. Aswajanya tariqah kabid. Tapi Nahdlatul Ulama tariqahnya adalah aswaja ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, bahwa kata Imam Baihaqi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu, bahwa apabila dimutlakkan kalimat ahli sunnah wal jamaah maka yang dimaksud adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan ahli sunnah wal jamaah Maturidi. Apa itu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan al-Maturidiyah? Kemudian
konsep oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dalam fikih mengikuti imam 4, di dalam akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid dan Imam Ghazali. Kalau bergabung dari dodok, Bu, boleh minum saya? Ibu dia anak perawan ora, gue dia ngaku ora, pelit. Cewek ibu kapan ngomong nasabe? Tadi sudah ngomong masalah nasab, diskusi di sana di musola atau di majlis itu ya? Di aula Pondok Pesantren Al-Inayah sudah ngomong membaul Quran. Itu Al-Inayah, madrasah Al-Inayah. Madrasahnya Al-Inayah, pesantrennya membaul, kiainya Kiai Kaliman. Istrinya berapa? Baru 1. Na'udzubillah. Pak, tolong tangkap Pak. Kiai yang istrinya 1 tangkap Pak. Kasihan Pak. Bentar lagi aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada yang tanya masalah nasab, nanya aja nanti sama Kiai Kaliman udah paham. Bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi, tes DNA-nya hasilnya G1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G, itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabir kan, sing aku cucu Nabi sudah dites DNA, Bu. Saudara-saudaranya di Yaman, 180 orang, ake-akeanannya 40 G, gatel. Lamun putune Nabi hafal huruf J, Joni, Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti, Bu, para kabir-kabir Baklawi yang ngaku putune Nabi. Itu saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya mengakui cucu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi. Oh ya, paham? Itulah kesimpulannya. Karena benar-benar bulan ini sampun ngeliang-liang, bulan akhir ini Kiai ngendal pengapurannya ngendali dolenge. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa barokah. Barokah kangge Pondok Pesantren Mambaul Quran. Santri dari seluruh penjuru dunia datang ke Sukaraja di Pondok Pesantren Mambaul Quran. Sehingga NU-nya jadi besar maning seperti kesejarahannya di masa lalu. Amin. Muslimatnya harus seragamnya se-Indonesia yang paling mahal di Sukaraja.
Kalau di Jawa Timur yang belinya seragam yang 200.000, maka Muslimat Sokaraja harganya yang 2 juta. Namun jadi kalau enggak minta sama Kadir Ramil, sama Kakak Polsek. Kenapa? Karena kalau kita melupakan sejarah, akhirnya kita tidak semangat di dalam mencari jati diri kita. Betul? Cara dulu penjajah menjadikan bangsa itu sebagai daerah jajahan, satu dengan memisahkan bangsa itu dari sejarahnya. Bagaimana caranya? Jati diri bangsa itu dikecilkan. Sejarahnya di masa lalu sebagai orang-orang besar yang bisa membangun Borobudur, bisa membangun Prambanan, bisa membangun Rawajonggrang, itu dihapuskan. Tapi alhamdulillah akhirnya karena batu orang bisa ajur ke Pendak Mani, Borobudur ke Pendak Man. Dan kita sekarang tahu bahwa leluhur kita di masa lalu ratusan tahun yang silam adalah orang-orang yang berperadaban tinggi. Jarang sekali di dunia ini, Bu, peradaban tinggi seperti di Indonesia di masa lalu. Hanya Mesir, Cina, Indonesia. Negara-negara yang mempunyai peninggalan bukti arkeologis yang dapat disaksikan hari ini, yang dibikin oleh leluhurnya pada ratusan tahun yang silam. Salah satu negara yang mempunyai itu adalah Indonesia. Maka kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Mari kita isi negara Indonesia ini dengan prestasi-prestasi kemampuan kita untuk bagaimana membangun negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bapak-bapak juga barokah, pondok ini barokah, bapak-bapaknya yang hadir barokah, polisinya barokah, tentaranya barokah, lurahnya barokah, kiai-kiai yang hadir barokah, saya Zulfikar barokah, nambah maning, amin. Ini adik-adik kita Marawis juga barokah, banyak undangan. Yang di agobinya gede-gede aja, amin. Ya Rabbal, banser-banser, youtuber pada sugih kabeh. Barang wisuji walau belum mandi dari youtuber. Sekarang ini, Bu, perjuangan apapun tanpa youtuber orang viral. Maka harus, terutama masalah nasab ini, anak-anak kita yang cerdas dalam IT bikin YouTube, kemudian ikut berjuang menginformasikan kepada umat, menyebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa kita manusia Indonesia, manusia yang mempunyai jati diri dan tidak mau diperbudak oleh siapapun, baik perbudakan melalui agama, perbudakan melalui budaya, perbudakan melalui kapital dan lain sebagainya. Kita bangsa Indonesia akan menata 2045 Indonesia mudah-mudahan menjadi negara terbaik di dunia. Amin. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.